Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita semua dalam kondisi yang sehat, bahagia dan penuh dengan keberkahan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Bu Wiwi Muhidayati dari Stikes Raja Besi Bojonegoro. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya diberikan amanah untuk memberikan atau menyampaikan materi tentang kesiapan psikologis menghadapi kehamilan, hubungan suami istri selama kehamilan, obat yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi selama kehamilan, dan tanda-tanda bahaya pada saat kehamilan, serta perencanaan persalinan nantinya. Ketika hamil, ibu akan mengalami perubahan fisik dan psikologis. Dengan perubahan yang dialami tubuh, ibu juga akan mengalami perubahan emosional dan psikologis. Penting untuk dipahami bahwa perubahan ini disebabkan oleh lonjakan hormon yang sepenuhnya terjadi secara normal dan alami. Namun, semua perubahan ini bersifat sementara dan akan berlalu saat bayi sudah dilahirkan. Meskipun begitu, penting bagi ibu untuk menjaga diri agar tetap dalam kondisi kesehatan yang optimal, baik secara fisik maupun mental, demi diri sendiri dan buah hati nantinya. Adapun lonjakan hormon kehamilan seperti estrogen dan progesteron membantu bayi berkembang, tapi juga memiliki pengaruh pada saraf ibu. Itu sebabnya ibu juga akan mengalami beberapa kondisi seperti kelelahan, kesal, marah, tertekan, dan banyak emosi kehamilan negatif lainnya. Adapun perubahan-perubahan akibat lonjakan hormon ini memiliki tahap yang mempengaruhi psikologis sesuai dengan trimester kehamilan. Untuk trimester pertama, ya, dalam beberapa bulan pertama kehamilan, ibu akan mengalami kelelahan, mual, kemudian nyeri punggung bagian bawah, payudara membesar, dan perasaan yang kurang sehat dalam menyambut kehamilannya. Dalam hal ini, hormon progesteron juga dikaitkan dengan perubahan suasana hati, kewaspadaan, dan menangis tanpa suatu alasan. Jadi, sangat umum bagi ibu yang baru pertama kali mengalami gejala kecemasan ringan, karena ini disebabkan oleh rasa takut kehilangan anak, dan hampir setiap ibu hamil dalam situasi ini memiliki kekhawatiran yang hampir persis atau sama, ya. Kemudian perasaan yang sering membuat ibu bahagia. Jadi kadang-kadang ibu merasa gembira. Kehamilan merupakan hal yang paling ditunggu oleh banyak ibu, ya, terutama jika itu kehamilan pertama, sehingga tak ada salahnya jika sang ibu akan selalu merasa bahagia. Jadi apabila jika mereka yang sudah menantikan kehamilan anak sejak lama atau mengalami kehamilan yang pertama kali, maka pengaruh psikologis yang akan dirasakan sang ibu akan selalu bahagia, ya. Meskipun beberapa hal mungkin cukup menyakitkan dan merepotkan, misalnya sakit pada perut, kelelahan, mual, dan sebagainya yang terjadi di trimester pertama, namun perasaan bahagia yang lebih utama dan tidak mengganggu apapun. Kemudian perasaan terbuka atau diam-diam, ya. Beberapa ibu hamil sering mengalami hal ini, seperti istirahat terlalu lama karena tubuhnya lelah, dan juga kegiatan yang sudah tidak banyak bisa dilakukan. Namun karena hal ini menjadikan ibu hamil tidak memiliki kegiatan dan mengerjakan apapun, sehingga seringkali melamun, dan juga menjadikan ibu hamil memiliki banyak waktu, informasi buruk, kemudian melamun sangat tidak baik untuk janin maupun psikologis ibu. Kemudian ibu merasa tidak sehat dan kurang dekat dengan kehamilannya, ya. Kemudian perasaan ambivalent terhadap kehamilannya. Jadi ibu merasa tidak sehat, ya. Jadi perasaan ini, ya, perasaan ambivalent terhadap kehamilannya
pertama yang akan terjadi pada ibu hamil yaitu biasanya unfailing ini ya, dimana perasaan ini merupakan suatu kondisi yang menggambarkan suatu konflik atau batasan yang sangat tipis antara cinta dan benci ya dalam perasaan manusia, mungkin karena kurang siap menghadapi proses kehamilannya. Jadi beberapa ibu hamil seringkali mengalami perasaan ambivalent ini ya. Uniknya hampir setiap wanita hamil memiliki sedikit rasa ambivalent ya. Jadi dalam dirinya selama masa kehamilan, misalnya saja membenci makanan A menjadikan ibu hamil tiba-tiba menyukai makanan A tersebut. Jadi misalnya sebelum ibu itu hamil ya, ibu itu nggak suka dengan makanan anggur, katakanlah seperti itu. Kemudian setelah hamil tiba-tiba ibu suka sekali dengan anggur. Jadi kadang-kadang perasaan itu ada ya, tetapi tidak semua ibu hamil mengalami seperti ini ya. Ada juga yang mengalami seperti ini dan ada juga yang mengalami perasaan yang seperti ini ya. Kemudian merasa terpenjara oleh tugas menjadi ibu ya. Jadi memang tugas sebagai ibu itu banyak sekali ya, tidak bisa dipungkiri. Kadang-kadang kita harus selalu siap untuk semua hal, setiap waktu dan setiap saat. Ketika rasa lelah mulai datang, disinilah kadang-kadang kita mulai mengeluh, mengerutu dan kadang-kadang emosi. Tapi saya yakin ya, untuk proses mengeluh ini hanya berlangsung untuk beberapa saat saja pada saat kita mengalami capek ya. Kemudian antipasi dan depresi karena ada perasaan tidak nyaman, terutama pada ibu yang tidak menginginkan kehamilannya. Jadi ada beberapa ibu hamil yang kurang begitu menginginkan kehamilan. Jadi proses kehamilan ini kadang-kadang tidak diinginkan, bukan karena kehamilan di luar pernikahan, tetapi ada juga yang kehamilan di dalam suatu pernikahan yang sah tetapi tidak diinginkan. Itu disebabkan karena mungkin jarak anak terlalu dekat sehingga ibu belum merasa mampu untuk merawat anak yang pertama, kemudian anak yang kedua akan lahir. Jadi ibu merasa kurang nyaman, jadi kurang begitu menginginkan ya. Jadi merasa ibu kurang begitu nyaman dengan kehamilan saat ini. Jadi perlu diketahui bahwa tidak semua kehamilan itu diinginkan. Jadi meskipun tadi yang sudah saya jelaskan dalam suatu pernikahan yang sah ya. Kemudian ada perasaan kecewa ya, penolakan, kesedihan dan kesedihan. Itu juga yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa tidak semua kehamilan itu meskipun dalam pernikahan yang sah diharapkan. Jadi rasa yang nyaman ya atau perasaan tidak nyaman akibat kehamilan akan timbul kembali pada trimester ketiga, dan banyak ibu hamil yang merasa dirinya aneh dan jelek, mungkin karena perubahan fisik ya di trimester pertama, karena kurang nyaman karena perubahan hormon tadi, mungkin rasa mual, pusing. Nah kemudian mulai membesar di trimester kedua, kemudian bertambah lagi di trimester ketiga, sehingga ibu merasa perubahan tubuhnya itu menjadi aneh. Sekali lagi, kalau kehamilan itu diinginkan, tidak ada yang aneh ya. Untuk di samping ibu juga mulai merasa sedih karena akan berpisah dari bayinya ini masuk di trimester 3. Misalnya akan proses kelahiran, ibu itu akan merasa sedih karena takut berpisah dengan bayinya dan kehilangan perhatian khusus yang diterima selama kehamilan, sehingga ibu membutuhkan dukungan dari suami, keluarga, dan juga ibu bidan. Jadi pada saat dia masuk di trimester 3, ibu menjelang proses persalinan, biasanya juga gangguan psikologis muncul. Kemudian menerima atau menolak perubahan fisik ya. Jadi tidak semua ibu itu menerima perubahan fisik ya.
Dari trimester pertama, kedua, ketiga, perubahan fisik akan mulai berubah sampai dengan proses persalinan. Ada juga ibu yang merasa nyaman dengan perubahan fisik yang perubahannya. Kemudian ada juga ibu yang kurang begitu menerima dengan proses perubahan fisiknya. Kemudian faktor yang membantu kestabilan emosi ibu. Jadi antara lain ibu mempunyai masa anak-anak yang bahagia. Jadi pada saat masa kanak-kanaknya ibu bahagia, ini juga bisa membantu proses kestabilan emosi ibu ya, sehingga mempunyai anak merupakan suatu yang diinginkan. Kemudian pandangan mengenai keluarga bahwa terdapat hubungan yang saling memuaskan. Ibu juga mempunyai hubungan yang sehat dengan pasangan. Jadi ini sangat penting sekali. Pasangan itu sangat mempengaruhi ya hubungan keluarga, apalagi yang masih tinggal dengan ibu mertua, kemudian ibu atau keluarga yang lainnya. Ini juga sangat mempengaruhi proses psikologis ibu ya, emosi ibu hamil. Jadi dukungan keluarga itu sangat penting sekali. Kemudian ibu tidak diganggu oleh kesulitan sosial ekonomi. Ini juga tidak kalah penting ya, karena ekonomi mau tidak mau ini juga membantu proses kestabilan emosi ibu. Karena apa? Karena proses bersalin itu tidak hanya bersalin, sebelum bersalin pada saat ibu hamil itu juga membutuhkan biaya ya. Jadi menyiapkan bagaimana nanti bayi akan lahir, perlengkapannya seperti apa, kemudian sampai dengan proses persalinannya nanti juga butuh biaya ya. Jadi sosial ekonomi ini sangat penting sekali. Kemudian trimester pertama ya, ibu akan selalu mencari tanda-tanda untuk lebih meyakinkan bahwa dirinya memang hamil. Jadi kadang-kadang masuk trimester pertama ini sudah ada ibu itu sudah dinyatakan hamil, tapi kadang-kadang masih belum yakin ya. Jadi masih ada perasaan saya ini hamil atau tidak. Jadi setiap perubahan yang terjadi pada tubuhnya akan selalu diperhatikan dengan seksama. Jadi banyak ibu yang merahasiakan kehamilan di awal karena masih merasa belum yakin dengan kehamilannya. Kadang-kadang di trimester pertama ini tidak semua ibu memberikan informasi ya, memberikan informasinya bahwasanya saya ini sedang hamil. Karena apa? Karena takut jangan-jangan nanti belum hamil ya. Karena apa? Karena masih menunggu proses bulan berikutnya untuk benar-benar meyakinkan kepada ibu kalau ibu ini benar-benar hamil. Kemudian kekhawatiran yang pertama timbul pada trimester pertama ini dan berkaitan dengan kemungkinan pelaksanaan keguguran. Jadi kalau misalnya kehamilan yang berlebihan atau ketakutan yang sangat berlebihan ini juga bisa mengakibatkan terjadinya keguguran. Karena apa? Karena kadang-kadang ibu itu overprotective ya. Itu juga tidak perlu ya. Karena apa? Karena jadi sewajarnya saja, karena hamil itu merupakan proses yang alami ya. Kemudian beberapa wanita juga mengalami gairah seks yang lebih tinggi. Juga kebanyakan wanita juga mengalami penurunan libido selama periode trimester pertama. Tetapi tidak semua wanita hamil di trimester pertama itu mengalami peningkatan seks atau penurunan seksual. Jadi ini nanti tergantung pada individu ya, tidak sama ya. Tetapi kebanyakan itu mengalami penurunan. Karena apa? Karena merasa ketidaknyamanan di trimester pertama. Kemudian kebutuhan untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan pasangan yang sangat diperlukan. Jadi sekali lagi dukungan suami itu sangat diperlukan di trimester pertama, kedua dan seterusnya ya. Jadi sangat penting sekali hubungan yang baik dengan keluarga. Biasanya pria merasa senang ketika melihat bahwa dirinya akan menjadi seorang ayah. Jadi ada perasaan bangga ya. Oh, saya sebentar lagi akan menjadi seorang ayah, meskipun tidak ikut hamil ya, tetapi kan ikut
merasakan kebahagiaan istrinya yang sedang mengalami suatu proses kehamilan menuju proses persalinan. Kemudian seorang calon ayah mungkin akan sangat memperhatikan keadaan ibu mulai saat hamil. Jadi kalau misalnya kehamilan ini sangat diinginkan oleh keluarga besar, saya yakin untuk seluruh dukungan keluarga besar itu akan tertuju kepada ibu hamil, dan begitupun sebaliknya. Kemudian ada juga pria yang hasrat seksual terhadap wanita hamil relatif lebih besar, jadi mungkin kelihatan lebih seksi ya. Jadi apa itu namanya, gairah seks laki-laki lebih tinggi bapak-bapaknya ini ya. Kemudian setelah masuk di trimester kedua, jadi disebut periode sehat. Jadi masuk di trimester kedua ini ibu sudah bisa mulai menerima kondisinya ya. Tubuh ibu sudah menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Kemudian hormon yang meninggi, kemudian rasa tidak nyaman sudah mulai berkurang. Yang tadinya rasa kurang aman, kurang nyaman di trimester pertama itu banyak sekali. Kemudian ini di trimester kedua ini proses kenyamanannya ya. Jadi ibu sudah mulai merasa menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Kemudian libido juga sudah mulai meningkat di trimester kedua ini. Jadi apa itu namanya, hasrat seksnya sudah mulai kembali normal ya. Jadi di sini lah yang disebut sebagai proses kenyamanan ibu hamil ya, masuk di trimester kedua. Kemudian trimester ini juga disebut periode menunggu dan waspada. Jadi disebut dengan periode menunggu dan waspada karena apa? Karena rasa gelisah bahwa bayi tersebut akan datang setiap saat. Kadang-kadang kan tidak menuntut kemungkinan ya, ibu juga akan mengalami hamil tidak, atau proses persalinan tidak sesuai dengan batas waktu yang katakanlah 9 bulan, atau proses kehamilan tidak sampai dengan batas waktu 9 bulan. Kan apa? Karena mungkin ada beberapa faktor atau penyebab yang mengakibatkan bayi itu akan lahir prematur dan lain sebagainya. Dan di sini ibu akan merasa atau mengalami suatu ketakutan, jangan-jangan nanti akan terjadi sesuatu kepada janin saya ya. Kemudian ketidaknyamanan sementara meningkat di akhir kehamilan ya. Biasanya di trimester ketiga ini juga ibu akan mengalami rasa kekhawatiran terhadap bayinya. Kemudian wanita merasa canggung atau buruk dan dukungan yang kurang atau yang kurang dari keluarga ya. Jadi saya jelaskan kembali, dukungan suami, dukungan keluarga itu sangat membantu sekali di proses ibu hamil. Kemudian agar proses psikologis dalam kehamilan berjalan dengan lancar dan baik, maka ibu hamil perlu mendapatkan dukungan dan kenyamanan dalam psikologisnya. Bantu terus ibu hamil ya. Jadi tidak hanya dukungan dari keluarga, dukungan dari lingkungan sekitar. Kemudian tidak lupa peran ibu-ibu bidan. Sebuah untuk mendukung keluarga, ibu juga upayanya harus ada ya. Jadi katakanlah karena proses kehamilan merupakan hal yang paling rentan ya, tidak hanya fisik tapi juga mentalnya, maka mengapa kehamilan sangat penting dan juga diutamakan pada saat proses atau masa kehamilan. Jadi karena apa? Karena pada masa kehamilan ini membutuhkan perhatian dan juga kasih sayang yang tinggi dari semua orang ya. Jadi harus menghindar dari stres dan sejenisnya. Karena apa? Karena stres nanti bisa menjadikan ibu hamil tidak merasa nyaman. Karena apa? Karena ibu hamil itu tidaklah mudah ya. Banyak masalah yang harus dihadapi baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Karena apa? Ibu hamil itu sensitif ya. Karena apa? Karena terkadang masih banyak orang yang tidak mengerti dan tidak mau tahu
mengenai kesulitan saat proses kehamilan, terutama ketika memasuki masa kehamilan yang akan menyebabkan adanya perubahan fisik maupun psikologis. Dengan adanya perubahan ini, baik sang ibu maupun sang ayah baru harus bisa mengenalinya dan membedakannya. Jadi hal ini yang paling utama, yakni adanya perubahan pada ibu hamil yang seringkali menyebabkan orang di sekitarnya merasa keteteran. Jadi perubahan fisik inilah atau dengan gangguan mental inilah ibu hamil perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, ibu bidan, kemudian keluarga, terutama suami ya. Kemudian kita masuki berhubungan seks saat hamil, aman tidak Bu Bidan? Nah, ini perlu dikonsultasikan juga kepada ibu bidan. Jadi ada yang disarankan, ada juga yang untuk menahan ya. Karena apa? Karena perubahan psikologis dari sisi seksualnya, banyak wanita yang mengalami penurunan gairah seksual dari awal trimester atau di 3 bulan pertama ya. Bukan tanpa sebab, selain karena anjuran yang tidak diperbolehkan untuk melakukan seksual ya. Jadi diperbolehkan untuk melakukan seks kecuali tidak ada indikasi ya. Kemudian hasrat seksual pada trimester pertama sangat bervariasi antara wanita yang satu dan wanita yang lain, yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi tidak semua ibu hamil itu mengalami perubahan yang sama ya. Jadi masing-masing individu itu berbeda. Kemudian tidak berarti semua wanita hamil memiliki perubahan seksual menurun ya. Jadi tidak semua ibu hamil juga mengalami perubahan seksual yang menurun. Karena apa? Karena beberapa justru akan naik dan memuncak. Namun ibu hamil harus bisa menahan. Karena apa? Karena janinnya yang masih rentan dan bahaya akan keguguran. Ini masuk di trimester pertama ya. Jadi tentu ada tahapan-tahapan tersendiri. Jadi ibu hamil harus tahu bahwa bayi yang masih belum terbentuk sempurna sangat mudah untuk terjadi suatu keguguran. Sehingga apa? Sehingga hal tersebut sangat berbahaya bila dilakukan sering-sering atau harus menunda dulu hubungan seksual karena adanya penurunan libido, dan jika terjadi harus dikomunikasikan agar tidak terjadi hal seperti katakanlah salah paham antara pasangan suami istri. Harus benar-benar tahu suaminya kenapa nggak boleh melakukan hubungan seksual ya. Jadi pada saat konseling ya atau misalnya pemeriksaan kehamilan, ibu harus dengan pasangannya mengantar ya untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian di trimester kedua umumnya libido timbul kembali ya. Meningkatnya gairah darah dari organ seksual dan payudara. Kemudian nanti dimasuk di trimester ketiga, libido nanti akan mengalami penurunan. Tetapi tidak semua orang juga ibu hamil mengalami penurunan libido. Cuma kebanyakan libido akan turun karena apa? Karena di trimester ketiga ini juga mulai perubahan tubuh juga mulai berubah ya. Karena apa? Ketidaknyamanan nanti akan muncul kembali di trimester ketiga. Kemudian bahaya hubungan seksual pada saat hamil ya. Tidak dipungkiri bahwa selama kehamilan dan menyusui, jadi seorang ibu dapat mengalami berbagai keluhan atau gangguan kesehatan yang membutuhkan obat. Jadi pemahaman mengenai keamanan penggunaan obat, jadi bahaya hubungan seksual pada ibu hamil. Jadi jangan-jangan nanti ibu sering mengkonsumsi obat dan lain sebagainya ya. Kemudian nanti juga harus dijelaskan bahaya hubungan seksual pada ibu hamil ya. Jadi mungkin karena adanya ancaman atau riwayat keguguran di kehamilan pertama ya. Mungkin ibu sudah pernah mengalami keguguran. Kemudian di kehamilan berikutnya ibu harus benar-benar protektif
dalam arti ibu tidak dianjurkan dulu untuk melakukan hubungan seksual. Karena apa? Karena dikhawatirkan nanti terjadi keguguran terhadap janinnya. Nah, sedangkan hal ini kan tidak diharapkan ya. Kemudian dikhawatirkan nanti terjadi plasenta letak rendah ya, terjadi perdarahan yang hebat, kemudian keluar cairan ketuban. Karena apa? Karena ini juga harus benar-benar diketahui ibu hamil. Kemudian kontraindikasi ya, jadi yang tidak disarankan untuk melakukan hubungan seks pada saat kehamilan trimester pertama itu tadi ya, sering abortus, kemudian perdarahan pervaginam, bila ketuban sudah pecah ya. Jadi kok itu harus dilakukan dengan hati-hati. Misalnya pasangan tetap melakukan hubungan, jadi terutama pada minggu terakhir kehamilan. Kalau misalnya sebenarnya pada saat trimester 3 itu juga disarankan ya, tetapi tidak boleh terlalu sering. Kemudian kita masuk di obat yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi selama proses kehamilan ya. Tidak dipungkiri ya ibu-ibu, bahwa selama kehamilan ibu sering mengalami berbagai keluhan atau gangguan kesehatan yang membutuhkan obat ya. Jadi pemahaman mengenai keamanan penggunaan obat pada ibu hamil dan menyusui yang belum mengerti dengan baik di masyarakat. Jadi dalam kalangan tenaga kesehatan sendiri pun harus memberikan informasi secara optimal kepada ibu ya. Jadi salah satu kekhawatiran para ibu hamil adalah terjangkit penyakit dan tidak tahu apakah obat-obatan yang dikonsumsi berdampak pada janin atau tidak. Jadi kalau misalnya mengalami keluhan atau mengalami sakit atau apa, harus segera konsultasi dengan ibu bidan ya. Karena apa? Karena nanti dikhawatirkan pada saat kehamilan itu kan kadang-kadang ibu banyak yang menggunakan obat atau suplemen, katakanlah karena banyak keluhan yang ada ya. Jadi periode organisis sedang berlangsung ya, sehingga risiko terjadi cacat janin lebih besar. Jadi pada trimester pertama ini kadang-kadang janin belum terbentuk dengan sempurna, sehingga apa? Sehingga konsumsi obat juga tidak dianjurkan. Karena apa? Karena ada obat yang boleh untuk ibu hamil dan ada obat yang tidak diperkenankan untuk ibu hamil. Mengingat beberapa jenis obat dapat melintasi plasenta, maka penggunaan obat pada wanita hamil perlu hati-hati selama trimester pertama. Jadi obat dapat menyebabkan cacat lahir ya, dikhawatirkan terjadi seperti itu. Dan risiko terbesar adalah kehamilan di 3 sampai dengan 8 minggu. Selama trimester kedua dan ketiga, obat dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan secara fungsional pada janin dan dapat meracuni plasenta. Jadi benar-benar harus dikonsultasikan kepada ibu bidan ya. Jadi katakanlah keluhannya apa, kemudian nanti langsung datang ke ibu bidan. Jadi jangan langsung ke warung-warung untuk beli obat yang tidak tahu keamanannya untuk bayi atau tidak ya. Kemudian obat penghilang nyeri ya, jadi pereda nyeri dan demam ini untuk obat paracetamol termasuk obat yang aman untuk mengatasi nyeri atau demam untuk sakit kepala. Jadi untuk dikonsumsi paracetamol ini lebih aman ya daripada obat yang lainnya. Katakanlah kalau misalnya ibu hamil kok belum sempat periksa ke ibu bidan, katakanlah biasanya di rumah itu tersedia paracetamol ya. Ibu bidan kadang-kadang memberikan paracetamol, jadi ini lebih aman untuk dikonsumsi. Atau bisa juga dikompres dengan air dingin kemudian diistirahatkan ya. Untuk demam bisa juga dibantu mengatasi dengan
kompres air hangat ya, atau minum yang agak manis dan hangat ya. Kemudian sembelit ya, obat kesulitan BAB saat hamil kemudian adalah hal yang wajar. Jadi kadang-kadang sembelit ini juga dialami oleh ibu hamil karena mungkin kurang asupan makanan yang berserat ya, sehingga ibu hamil banyak yang mengalami kesulitan pada saat buang air besar. Jadi konsumsi makanan sebenarnya untuk dianjurkan, semua jenis makanan dianjurkan ya, tetapi dalam bentuk wajar atau tidak wajar, dalam arti ini baik atau tidak untuk kebaikan. Jangan ibu lupa kalau hamil sehingga pingin pedas, pingin kecut, nah itu tidak dianjurkan ya. Jadi makanan-makanan untuk semua jenis makanan sebenarnya dianjurkan. Karena apa? Karena tidak menuntut kemungkinan semua vitamin, semua baik vitamin A sampai dengan vitamin Z ya, katakanlah seperti itu kadang-kadang ada di salah satu jenis makanan atau sayur-sayuran yang kita konsumsi. Sehingga dikhawatirkan ibu tidak mengalami sembelit pada saat proses kehamilan. Karena apa? Karena nanti akan terganggu sekali ya ibu hamil yang mengalami kesulitan pada saat buang air besar. Sehingga makanan yang mengandung serat ini sangat dibutuhkan sekali untuk pada saat proses kehamilan. Kemudian hal yang sering terjadi lagi pada saat kehamilan ya, gangguan pencernaan ya. Jadi kenaikan hormon progesteron juga bisa menyebabkan keluhan di gangguan pencernaan ya. Jadi hormon itu mempengaruhi sel otot di antara lambung dan esofagus sehingga asam lambung gampang naik ya. Jadi kadang-kadang kan ibu juga mengalami gangguan pencernaan ya. Kemudian obat yang dijual bebas biasanya tidak terlalu kuat, namun sebaiknya dikonsultasikan dengan ibu bidan atau dokter ya. Kemudian makan dalam porsi kecil tetapi sering ya. Jadi kadang-kadang ibu hamil kan mengalami mual muntah. Karena apa? Karena tadi gangguan asam lambung, karena hormon progesteron yang mempengaruhinya, sehingga kadang-kadang mengalami rasa mual. Jadi proses makannya atau cara makannya jangan terlalu banyak ya ibu-ibu. Jadi makan sedikit-sedikit tapi sering ya. Kemudian katakanlah pingin ngemil ya jangan ngemil terus kemudian minum, ngemil lagi kemudian minum, nanti bisa muntah ya. Jadi makan sedikit kemudian berhenti, kemudian nanti makan lagi. Jadi sedikit-sedikit tapi sering, jadi nanti lama-lama akan menjadi banyak dan kenyang sendiri. Kemudian infeksi ya. Jika Anda menderita infeksi seperti katakanlah radang tenggorokan atau infeksi saluran kemih, ini juga biasanya diperlukan antibiotik atau obat-obatan golongan penisilin. Jadi katakanlah kalau misalnya terjadi gangguan yang terkait dengan atau kita membutuhkan obat-obat, alangkah lebih baiknya kalau kita konsultasikan kepada ibu bidan ya. Jadi untuk konsultasi dengan ibu bidan kalau zaman-zaman sekarang ini kan tidak lagi sulit ya. Karena apa? Karena sudah ada WA, telepon. Jadi kadang-kadang kita tidak perlu datang ke rumah ibu bidan ya. Jadi cukup katakanlah misalnya, Bu, saya sedang mengalami keluhan seperti ini, obatnya apa? Nah itu lebih baik daripada kita sendiri yang berangkat ke toko kemudian membeli obat yang kita sendiri tidak tahu efeknya seperti apa nanti untuk janin dan kehamilan kita ya. Kemudian jamur ya, infeksi jamur juga cukup sering terjadi saat kehamilan. Jadi kondisi ini sebenarnya tak berbahaya bagi bayi, tetapi menyebabkan tidak kenyamanan bagi ibu karena rasa gatal ya. Jadi biasanya di vagina ini kadang-kadang mungkin pada saat kita buang air kecil atau buang air besar cara ceboknya kurang bagus ya. Jadi harus dari depan ke belakang. Kadang-kadang ibu hamil belum mengerti bagaimana
cara membersihkan atau personal hygiene-nya kurang bagus. Nah, ini juga akan menyebabkan terjadinya infeksi jamur. Jadi ini juga akan mengakibatkan ketidaknyamanan pada saat kehamilan. Kemudian flu ya. Jadi kekebalan tubuh saat hamil memang tidak sekuat sebelum kehamilan. Jadi ini disebabkan ibu jadi rentan terinfeksi virus. Jadi untuk gangguan flu berat atau antivirus, jadi ini tergolong aman untuk mengurangi gejala dan durasi sakit. Jadi obat batuk, pilek yang banyak dijual bebas biasanya berupa kombinasi, dan ini sebaiknya dihindari pada saat ibu hamil ya. Hindari sediaan obat batuk yang mengandung alkohol. Jadi selain obat, bisa mengkonsumsi air lemon maupun air madu. Sekiranya tidak membaik, sekali lagi konsultasikan kepada ibu bidan. Jadi hubungan kita dengan ibu bidan ya, ibu hamil dengan ibu bidan itu harus benar-benar erat ya. Jadi supaya apa? Supaya kita tidak salah jalan ya. Kita kan tidak tahu obat ini untuk apa, obat ini untuk apa, untuk penyakit apa, kita tidak tahu. Jadi makanya sedikit-sedikit harus informasi ke ibu bidan ya. Kemudian selama kehamilan terjadi perubahan fisiologis yang mempengaruhi farmakokinetik ya. Jadi obat perubahan fisiologis tersebut misalnya perubahan volume cairan tubuh yang dapat menyebabkan penurunan puncak obat-obat di serum, terutama obat-obat yang terdistribusi di air dan obat dengan volume distribusi yang rendah. Jadi peningkatan cairan tubuh juga menyebabkan pengenceraan albumin serum ya, yang dalam darah juga berpotensi meningkatkan efek yang merugikan. Tetapi hal ini tidak bermakna secara klinis ya, karena bertambahnya kadar obat dalam bentuk bebas juga akan menyebabkan bertambahnya kecepatan metabolisme obat ya. Jadi obat juga sangat berpengaruh terhadap proses kehamilan. Kemudian kita masuk di tips memilih krim wajah yang aman untuk ibu hamil dan menyusui ya. Ketika hamil tidak dipungkiri ya, melakukan perawatan wajah tetap menjadi hal yang penting ya. Semua perempuan itu ingin cantik ya, meskipun dalam kondisi hamil atau menyusui. Jadi mulai dari cuci tangan, kemudian cuci wajah yang teratur, sehingga sampai memakai pelembab. Namun pemilihan produk kecantikan harus berhati-hati karena bisa membahayakan janin. Ini jika pemakaiannya lama ya. Tapi adapun beberapa kandungan kosmetik yang berbahaya untuk ibu hamil seperti asam salisilat, kemudian hidroquin, kemudian juga merkuri yang sering kita dengar. Jadi kandungan tersebut dikhawatirkan bisa memicu terjadinya gangguan perkembangan organ pada janin. Dikhawatirkan ya. Jadi saya pakai krim ini bagus apa tidak, baik apa tidak. Jadi selain itu hindari juga pakai produk-produk yang fungsinya untuk whitening ya, dan juga anti aging ya. Untuk itulah produk perawatan wajah yang digunakan sebaiknya perlu dikonsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya bisa diberikan produk yang aman dan sesuai untuk ibu hamil ya. Kemudian hormon estrogen dan progesteron meningkat selama kehamilan. Ini menyebabkan perubahan pada kulit. Kadang-kadang kulit kelihatan kering ya, sehingga ibu itu bingung harus perawatan wajah seperti apa. Kadang-kadang tidak semua ibu hamil mengalami kekhawatiran terhadap perubahan kulit, tapi tidak menuntut kemungkinan ibu juga akan mengalami hal tersebut. Kemudian bagaimana memilih krim wajah yang aman untuk perawatan kulit saat hamil? Sekali lagi konsultasikan kepada ibu bidan atau dokter. Kemudian ibu hamil harus waspada jika mengalami perubahan pada kulit ya. Karena apa? Karena nanti bisa mengalami stres, kok perubahan kulit saya seperti ini, kering dan lain sebagainya. Sekali lagi, kalau misalnya kita kan tidak memahami kok kandungan dari krim itu seperti apa ya, sebaiknya kita konsultasikan kepada orang yang lebih ngerti ya. Supaya apa? Supaya kita tidak
was-was dalam pemakaian produk tersebut. Jadi sekali lagi hindari skincare yang mengandung zat-zat yang membahayakan pada janin. Jadi katakanlah banyak orang atau ibu hamil yang memakai produk baik itu krim malam, krim siang dan lain sebagainya yang notabene kita tidak tahu kandungannya apa, ternyata kehamilannya aman-aman saja. Tetapi kita juga tidak boleh melengahkan dalam arti nggak apa-apa pakai krim ini. Nah, tidak semua ibu hamil juga akan mengalami hal seperti itu. Kadang-kadang janin tidak bermasalahkan dengan pemakaian krim dan lain sebagainya, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti terjadi di janin yang lain ya. Jadi tetap waspada ya, itu lebih baik. Kemudian zat-zat yang membahayakan tumbuh kembang janin ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa jenis kandungan yang ada di dalam krim atau yang biasa kita gunakan ya. Jadi itu sangat berbahaya atau menyebabkan gangguan pada tumbuh kembang janin di dalam rahim ibu hamil. Jadi harus dihindari kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Kita tidak tahu kalau kita tidak mengkonsultasikan kepada ibu bidan atau dokter. Kemudian konsultasi ya. Jadi sekali lagi konsultasi kepada ahli kesehatan ya. Itu lebih baik jika mengenai produk kecantikan yang aman untuk ibu hamil ini konsultasi mungkin bisa ke dokter obstin ya, ibu bidan, kemudian dokter-dokter kecantikan ya. Jadi jangan asal pakai aja yang ada di toko. Ini cepat putih loh ya, dari sales ini cepat putih, seminggu putih, tapi kita tidak tahu dampak belakangnya seperti apa ya. Kadang-kadang hanya memakai 2 hari sudah putih, nggak memakai 2 hari nanti jadi kusam, apalagi nanti bertambah kusam ya. Sebelumnya kulit kita sudah agak kusam, tapi begitu berhenti memakai produk yang dibeli di pasaran yang nggak jelas kandungannya apa, nanti berhenti baru 2 hari malah tambah kusam ya. Itu kan juga bisa membahayakan, nanti bisa mempengaruhi psikologis ibu ya. Jadi inilah produk yang mengandung bahan alami ini lebih baik ya, dan aman untuk ibu hamil dan menyusui ya. Jadi pilihlah produk yang memiliki notifikasi kosmetik dari BP POM ya, atau jadi kita harus mengetahui ada izinnya atau tidak ya. Kalau tidak ada izinnya, hanya ecek-ecek atau abal-abalan, harus kita hindari meskipun kita dalam kondisi tidak hamil. Kemudian jangan lupa membaca testimoni pengguna mengenai produk perawatan wajah yang sudah digunakan. Biasanya di pemakaian krim ini ada testimoninya ya, kulit saya kok jadi cling dan aman dan sebagainya. Bolehlah kalau dipakai dan memang sudah ada izin pengeluarannya. Kalau memang izinnya masih diragukan, lebih baik kita ganti produk yang lain, atau lebih baik hanya cuci muka pakai sabun biasa saja ya. Pakai yang aman-aman, yang sekarang kan sudah banyak produk bedak, kosmetik dan lain sebagainya yang lebih aman, dan sudah banyak ya iklan-iklan di TV yang menawarkan kalau produknya itu lebih bagus dan komposisi kandungannya juga sudah tertera di dalam suatu produk dan sudah ada izin pengeluarannya, izin BP POM-nya. Itu lebih baik kita memakai di situ ya, daripada kita memakai yang jenis labelnya nggak ada, kosongan dan lain sebagainya. Ini kandungannya apa kan kita nggak paham dan nggak mengerti. Itu harus dihindarkan. Kemudian kita masuk di tanda-tanda bahaya pada saat kehamilan. Jadi tanda-tanda bahaya pada saat kehamilan mengidentifikasikan bahwa bahaya yang dapat terjadi selama kehamilan. Jadi apabila tidak dilaporkan atau tidak periksa, nanti kita tidak bisa mendeteksi secara dini penyebabnya. Kematian ibu itu apa, kematian janin itu apa. Karena apa? Karena ibu hamil jarang sekali periksa atau konsultasi kepada ibu bidan atau tenaga kesehatan, sehingga ibu bidan kesulitan mendeteksi ya. Sehingga penting sekali untuk ibu hamil paling tidak 1 bulan sekali ya periksa ke ibu bidan atau bila ada keluhan.
Kemudian tanda bahaya di kehamilan muda, ya. Perdarahan pervaginal, ya. Jadi ibu hamil juga harus waspada, ya, mengalami perdarahan. Hal ini bisa menjadi tanda bahaya yang dapat mengancam baik pada janin maupun pada ibu. Jika mengalami perdarahan hebat pada saat usia kehamilan masih muda, bisa menjadi tanda mengalami keguguran. Jadi, namun jika mengalami perdarahan pada usia kehamilan tua, bisa menjadi pertanda plasenta menutupi jalan lahir, dan ini juga harus dikonsultasikan kepada ibu bidan. Jadi kalau misalnya mengalami hal-hal yang kok tidak wajar, nggak apa-apa konsultasi pada bidan. Dikit-dikit WA nggak apa-apa, nggak masalah, ibu bidan malah seneng, ya. Nah, bener gitu. Kemudian mengalami hiperemesis gravidarum, jadi mual muntah yang sangat berlebihan. Jadi ini juga sangat berpengaruh terhadap asupan gizi pada ibu hamil dan juga janin. Jadi misalnya mengalami mual muntah sangat berlebihan, kemudian sangat membantu mengganggu pekerjaan sehari-hari, ini juga harus dikonsultasikan kepada ibu bidan. Karena apa? Karena harus ada asupan yang masuk ke dalam tubuh ibu hamil, karena nanti juga mempengaruhi kondisi janin. Kemudian nyeri abdomen yang hebat, ya, nyeri pada perut yang sangat hebat. Kemudian nyeri yang dapat mengancam jiwa adalah yang hebat, jadi menetap dan tidak hilang setelah beristirahat. Ini juga harus segera konsultasi. Sekiranya mengalami gangguan-gangguan atau keluhan yang mengganggu, segeralah periksa ke ibu bidan. Kemudian macam-macam tanda bahaya tadi kan sudah ada dijelaskan bahwa perdarahan pervaginal, ya. Jadi keluarnya darah pada jalan lahir biasanya berwarna merah, banyak dan berulang, dapat disertai atau tidak disertai rasa nyeri. Kemudian ada beberapa jenis perdarahan, ya, yang disebabkan karena mungkin plasenta previa, ya. Jadi plasenta yang menutupi sebagian atau seluruh ostium uteri, ya. Jadi nanti juga ini bisa mengakibatkan terjadinya perdarahan. Jadi ibu harus banyak-banyak istirahat, ya. Konsultasikan kepada ibu bidan. Setiap berdiri sebentar kemudian mengalami bercak atau perdarahan, jadi ini segera dikonsultasikan kepada ibu bidan. Kemudian katakanlah ada solusio plasenta, jadi terlepasnya plasenta dari tempat implementasi sebelum bayi dilahirkan. Kemudian sakit kepala yang hebat, ya, sakit kepala yang hebat, kemudian pandangan kabur, bengkak pada wajah dan tangan. Jadi selama masa kehamilan, ibu hamil yang sering mengalami perubahan bentuk tubuh seperti bertambahnya berat badan, ibu hamil akan mengalami beberapa pembengkakan seperti tangan, kaki, dan wajah karena hal tersebut. Namun jika pembengkakan pada kaki, tangan, dan wajah disertai dengan pusing kepala, nyeri ulu hati, kemudian kejang, ya, apalagi sampai kejang, kemudian pandangan kabur, segera bawa ke bidan untuk ditangani, karena bisa saja ini pertanda terjadinya preeklamsi atau keracunan kehamilan, ya. Jadi ibu hamil juga harus siap siaga, ya. Kemudian keluar air ketuban sebelum waktunya, ya. Jadi jika ibu hamil mengalami pecah ketuban sebelum waktunya, segera periksa ke ibu bidan, karena kondisi tersebut dapat membahayakan kondisi ibu dan bayi. Karena apa? Karena hal ini dapat mempermudah terjadinya infeksi dalam kandungan. Jadi kalau misalnya kok sudah keluar air tapi ini bukan air kencing, ibu hamil kan bisa mengenali, ya, mana air kencing, kemudian mana yang tidak. Biasanya ibu hamil itu peka, ini bukan air kencing, jadi segeralah periksa ke ibu bidan untuk mengetahui kondisi yang lebih baik seperti apa. Kemudian gerakan janin yang berkurang, ya. Bila bayi berkurang bergerak seperti biasanya menunjukkan kondisi yang membahayakan janin. Biasanya gerakan janin minimal 3 kali dalam 1 jam, ya. Kemudian kok ibu mengalami bayi yang berbeda, janinnya tidak bergerak sama sekali, jadi pergerakan janin yang kurang aktif atau bahkan berhenti merupakan tanda bahaya
selanjutnya. Jadi hal ini menandakan jika janin mengalami kekurangan oksigen atau kekurangan gizi ya. Jika dalam 2 jam janin tidak bergerak 10 kali ya, segera periksa ke kondisi tersebut kepada ibu hamil, ibu bidan, mohon maaf ya. Jadi ibu hamil kok merasa janinnya pergerakannya kurang, harus konsultasi kepada ibu bidan. Nah, itulah beberapa tanda bahaya pada masa kehamilan ya yang harus ibu hamil ketahui ya. Jadi ibu hamil juga harus mengetahui tanda-tanda bahaya yang terjadi itu apa saja, supaya bisa segera konsul ke ibu bidan. Kemudian ibu hamil juga diketahui agar dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika Anda mengalami salah satu atau lebih dari tanda bahaya yang tersebut, segera ibu menghubungi ibu bidan atau petugas kesehatan terdekat ya. Kemudian kita masuk di program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Ini sangat penting sekali ya Bu, untuk menentukan atau merencanakan saya nanti harus bersalin di mana ya. Jadi ibu hamil sudah harus mempunyai target atau harus sudah mempunyai rencana, saya nanti harus melahirkan di mana. Wajib di tenaga kesehatan, wajib melahirkan di ibu bidan, nggak boleh melahirkan selain di ibu bidan dalam arti di badukun ya, atau melahirkan sendiri di rumah ya. Nanti kita tidak tahu komplikasi yang terjadi apa ya. Kemudian program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi ya. Kegiatan dalam ANC ya, atau pemeriksaan pada kehamilan yang dilakukan bidan. Kemudian terkait dengan pelayanan kebidanan sosial. Ini bertujuan meningkatkan pengetahuan ibu hamil, suami, dan keluarga tentang risiko dan tanda bahaya kehamilan dan persalinan agar ibu hamil dan keluarganya dapat membuat perencanaan persalinan. Jadi program perencanaan persalinan dan pencegahan infeksi atau P4K ini sangat membantu sekali ibu hamil dan keluarganya dalam mengenali tanda risiko saat kehamilan ya. Kemudian program ini ya, jadi kerangka pikirnya kan nanti ada ANC, kemudian bersalin di fasilitas kesehatan, kemudian bersalin di rumah atau di tenaga kesehatan, ditolong siapa, kemudian terpaksa atau yang diinginkan. Jadi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi ini atau 4K ini ya adalah suatu kegiatan yang difasilitasi oleh ibu bidan desa ya, dalam rangka meningkatkan peran aktif suami atau keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil, termasuk perencanaan penggunaan kontrasepsi setelah persalinan dengan menggunakan stiker sebagai media notifikasi sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi nantinya ya. Kemudian di sini juga ada komponen P4K ya. Jadi perencanakan tempat persalinan yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan pasutri, pasangan suami istri ya, perlu dilakukan sedini mungkin sehingga dapat diketahui sebelumnya informasi mengenai biaya, fasilitas yang tersedia dan juga penolong persalinan. Kemudian pokok dari permasalahan yang harus ditelusuri ya. Jadi ada sasaran ibu hamil, tempat bersalin ya penting, kemudian tenaga kesehatan yang terlatih dalam yang dipilih, kemudian keterjangkauan tempat persalinan ya. Jadi biasanya ini kan berhubungan dengan transportasi ya. Jadi kalau memilih tempat persalinan ya lebih dekat saja ya, di bidan desa saja lebih dekat, kecuali kalau ada indikasi untuk dilakukan rujukan ke rumah sakit. Kemudian mengambil keputusan utama pada keluarga dalam situasi normal maupun saat kedaruratan. Jadi pada saat kehamilan itu sudah
lakukan pemutusan. Nanti kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nanti keluarga bersedia untuk dirujuk, ya nggak masalah. Jadi supaya apa? Supaya lebih cepat melakukan pemutusannya, ya. Kemudian pokok permasalahan yang harus ditelusuri juga ada keluarga pendamping persalinan, ya. Kemudian dan calon donor darah ini tetap harus disiapkan. Siapa nantinya yang akan mendonorkan darahnya, ya. Sekiranya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ini semua sudah disiapkan. Kemudian ketersediaan biaya yang dibutuhkan dan cara memperoleh biaya, ya. Biasanya ibu bersalin itu, ibu hamil itu sudah mempunyai tabungan, ya. Kemudian yang mengurus keluarga saat ibu tidak ada di rumah, mungkin ada anak-anaknya siapa. Kemudian rencana kontrasepsi, ya, tadi kan sudah dijelaskan untuk rencana kontrasepsi setelah persalinan wajib, ya. Kemudian perencanaan persalinan, stikernya seperti ini, ya. Mungkin ibu-ibu yang di rumah sudah ditempeli stiker semacam ini contoh, ya. Oke, karena kehamilan dapat menyebabkan suatu krisis, ya, krisis maturitas yang dapat menimbulkan stres, tetapi ini tidak diimbangi dengan kesadaran wanita tersebut untuk menyiapkan diri untuk memberi perawatan dan mengemban tanggung jawab yang lebih besar, ya. Seiring dengan persiapan untuk menghadapi peran baru, wanita sebaiknya mengubah konsep dirinya supaya ia siap menjadi seorang tua, ya. Secara bertahap wanita juga harus berubah dari seorang yang bebas dan fokus pada diri sendiri menjadi seorang yang seumur hidup berkomitmen merawat individual lain, ya. Jadi pertumbuhan ini membutuhkan pengetahuan dan keterampilan dalam penguasaan tugas-tugas perkembangan tertentu. Jadi menerima kehamilan, mengidentifikasi peran ibu, mengatur kembali hubungan antara dirinya dengan pasangan, membangun hubungan dengan anak-anak yang belum lahir, dan mempersiapkan diri dari menghadapi pengalaman melahirkan. Jadi ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa dukungan emosi dari pasangan merupakan faktor yang terpenting dalam mencapai keberhasilan tugas perkembangan ini. Demikian materi dari saya pada hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya untuk ibu-ibu hamil yang cantik-cantik, ya, yang membawa keberkahan untuk keluarganya, ya, dan semoga selamat sampai dengan proses persalinannya. Sekiranya ada yang ditanyakan, saya tim dari Stikes Raja Besi beserta ibu bidan saya siap memberikan penjelasan, ya. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf untuk segala keterbatasan dan kekurangan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.